Hari ini kita kedatangan dua mouse profesional dari Logitech yang mereka klaim ini adalah sebuah sequel dari mouse profesional mereka sebelumnya. Tapi menurut gue ini agak sedikit lebih ke refreshment sih. Yang pertama, kita kedatangan G Pro 2 Lightspeed. Ini adalah sequel dari G Pro Wireless-nya dia. Dan kalau misalnya satu lagi ada G Pro X Superlight 2 Dex. Ini adalah sequel dari G Pro X Superlight yang dulu udah pernah di-review Tommy juga sebelumnya. Kira-kira kalian perlu upgrade atau enggak sih? Sekarang kita mulai dari unboxingnya. Jadi kedua mouse ini overall punya box yang kurang lebih sama, namun buat Logitech G Pro 2 Lightspeed, dia kelengkapannya cukup banyak. Jadi selain dari mouse-nya itu sendiri, ada dongle dan Lightspeed receiver-nya. Selain itu ada 4 replaceable side button yang nanti kita akan jelasin lebih lanjut. Ada kabel USB-C to USB-A juga, ditambah ada manual book yang super minimalis. Sementara buat G Pro X Superlight 2 Dex ini isinya lebih simple dan lebih berfokus kepada performa mouse-nya, dimana selain dari mouse-nya itu sendiri kita menemukan dongle dengan receiver 8K, kabel USB-C to USB-A, dan di dalam kotak ini ada mouse fit tambahan di area lingkarannya agar mendapatkan glide yang lebih asik. Selain itu ada grip tape juga buat yang mau mouse-nya lebih ngegrip. Overall kalau kita judge dari unboxingnya, kedua mouse ini memang diperuntukkan untuk gamer high-end yang bermain game kompetitif, terutama FPS. Apalagi dua-duanya udah menyentuh angka 2 juta rupiah. Tapi buat perbedaan, sepertinya G Pro 2 Lightspeed ini adalah mouse yang diperuntukkan untuk gamer yang lebih prefer grip ambidextrous dengan 4 tombol makro alias lebih fleksibel untuk main game apa aja. Sementara G Pro X2 Superlight Dex itu untuk gamer esports yang lebih prefer ergonomic grip dan berfokusnya itu di FPS. Jadi buat Logitech G Pro X2 Lightspeed, seperti yang kita bilang tadi, overall itu desainnya adalah ambidextrous dengan 4 macro button. Kalian mungkin tahu kalau mouse ini adalah penerus dari Logitech G Pro Wireless yang dulu udah rilis sekitar 6 tahun lalu. Bentuknya itu sama, beratnya sama, bahkan pilihan warnanya pun sama. Buat kalian yang masih belum tahu, G Pro Wireless itu adalah sebuah mouse gaming esports yang dulu tuh udah laris banget, bahkan sampai sekarang udah kejual lebih dari 2000 unit di Tokopedia doang. Makanya Logitech ini bikin refreshnya agar terasa lebih modern. Tapi apa aja sih yang berubah? Yang pertama, koneksinya itu menggunakan teknologi Logitech yaitu Lightspeed, dan lewat Logitech G Hub kita bisa atur sampai 4000 Hz polling rate. Yang kedua adalah konektornya ini sekarang full USB-C semua, jadi overall ini mouse-nya lebih modern. Dan yang ketiga, sensornya diupdate menggunakan Hero 2 sensor yang ini bisa sampai 32.000 dpi. Sisanya sih kurang lebih sama ya. Battery indikator ada 3 LED di atas mouse-nya, ada tombol DPI switch juga di bawah. Dan untuk 4 tombol makronya ini bisa dimodif-modif, bisa di disable atau enable, bisa ditutup atau dibuka, dan bisa juga ditutup semua apabila memang nggak mau dipakai. Tentunya tempat dongle itu ada di bagian bawah, dan mouse ini juga support dengan power play. Berpindah ke G Pro Superlight 2 Dex, di sini overall desainnya itu diubah sedikit menjadi lebih tinggi dan gripnya ini lebih ergonomik dibanding G Pro X Superlight. Buat review unit kita dapat yang magenta atau yang pink punya, tapi ada juga yang hitam dan juga putih. Secara grip dan bentukannya dia memang agak berbeda, dan jujur buat palm grip ini jauh lebih enak. Tapi soal berat dan kenyamanan, kurang lebih ya mouse ini sama dengan pendahulunya. Seperti G Pro X2 Lightspeed yang tadi kita bahas, konektornya sekarang berubah ke USB-C dan ada Lightspeed receiver-nya juga. Buat polling rate-nya ini naik sekarang ke 8000 Hz atau 2 kali lipat dari G Pro X2 Lightspeed. Dan kalau misalnya kalian ada yang nanya sebenarnya polling rate itu apa sih? Jadi polling rate itu adalah seberapa sering mouse itu mengirimkan sinyal ke komputer kita. Kalau dia bilang itu 1000 Hz, ya berarti 1000 kali per detik. Kalau 4000 Hz, berarti 4000
4000 kali per detik, yang membuat input kalian di mouse tersebut akan lebih cepat sepersekian detik dan mempunyai advantage dibanding musuh apabila mainnya itu game-game yang fast-paced. Ya intinya ini menurunkan input latency lah. Sensornya juga sudah memakai Hero 2 dan bisa sampai 44.000 dpi. Jadi dengan spesifikasi tadi, ini adalah mouse yang kayak langsung to the point aja, dimana nggak ada DPI switch button, nggak ada side button yang terlalu banyak, nggak ada RGB-RGB-an, langsung main dan yang penting enteng aja. Mousefitnya ini agak berbeda sedikit dari yang pertama, jadi kalian nggak bisa beli custom mousefit dari Superlight pertama dan diinstal ke sini. So far kita lihat baru Pulsar yang bikin Superglide mousefit untuk Superlight 2-nya Logitech. Jadi kalian hati-hati kalau mau custom mouse ini. Nah, buat pengalaman main game di kedua mouse-nya, jujur mereka berdua punya pengalaman yang cukup jauh berbeda. Kalau Logitech G Pro X2 Lightspeed itu lebih fleksibel, jadi buat dipakai untuk third person juga enak, dipakai RPG macam Diablo 4 juga enak. Dan yang paling enak itu adalah tentunya kita punya 8 customizable button termasuk DPI button di bawah yang bisa di-customize per aplikasi. Karena setiap aplikasi atau game bisa punya settingan sendiri dan gue suka banget dengan tiap game itu bisa beda makro. Yang paling kerasa adalah misal gue lagi main Diablo 4 itu makro buttonnya bisa untuk skill-skillnya dia, sementara Helldivers 2 bisa dipakai untuk calling macam-macam airstrike. Bahkan makro button ini juga bisa dipakai untuk aplikasi produktivitas macam Adobe Premiere Pro. Palingan gak enaknya adalah beberapa kali itu gue suka kepencet sama makro button sebelah kanannya, sekalipun mau ngeklik juga agak ribet karena harus memakai kelingking atau jari manis. Ya intinya harus dibiasakan. Kalau buat sensornya, saat dipakai main game-game sniper, dia ini cukup akurat dan saat DPI rendah juga cukup sensitif. Kerennya untuk klik dari mouse-nya, dia memakai teknologi Light Force yang dipakai di G309 kemarin, dimana kliknya itu ringan banget, namun nggak membuat kliknya itu jadi gampang tertekan. Jadi berbeda dengan G309 yang gampang ketekan. Nah, buat Superlight 2 Dex, seperti yang Superlight sebelumnya, ini bener-bener ringan di 63 graman. Dan kalau kita udah pakai mouse ini, kita susah rasanya mau balik ke mouse yang agak lebih berat lagi. Feeling glide-nya itu enak, feel entengnya juga ada, dan nggak banyak cincong lah intinya. Buat bahannya dia doff seperti yang sebelumnya, dan tentu DPI ataupun polling rate-nya juga bisa diatur per aplikasi di G-Hub-nya. Sensornya juga termasuk akurat seperti Hero 2 yang tadi kita bilang. Cuma buat game-game MMO ya mouse ini agak kurang makro button aja. Dan mouse ini juga mengingatkan kita dengan Razer Death Adder V3 Pro yang pernah dibahas sama John Mack. Dengan berat dan fitur-fitur yang kurang lebih sama barengan dengan Superlight ini, gue bisa menyimpulkan kalau Death Adder itu lebih enak palm gripnya dan juga bahannya itu lebih ngegrip. Bahkan kliknya juga lebih enak si Razer sih kalau jujur-jujuran. Walaupun memang Synapse itu nggak seintuitif Logitech G-Hub, yang dimana setting dan pengaturan makro pitnya itu tinggal drag and drop aja. Dan juga kalau misalnya mau ngatur per game atau per aplikasi itu agak ribet dikit. Walaupun jujur ya, Logitech G-Hub juga banyak kekurangannya. Contohnya saat kita ganti DPI, dia pasti ada notifikasi dari G-Hub. Jadi pasti muncul setiap kita ganti aplikasi atau alt-tab. Dan itu juga suka muncul apabila misal mouse dari kondisi idle. Mengganggu ya kalau menurut gua. Apalagi kalau aplikasinya ngebug di mana dia menganggap ada game running padahal nggak lagi running apa-apa. Ditambah, setiap ada game baru, kita mesti adjust lagi DPI default buat game tersebut. Jadi nggak plug and play gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, kedua mouse ini juga sudah support dengan G-Shift juga ya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue sebutin dulu harga dari kedua mouse ini. Yang pertama itu adalah G Pro 2 Lightspeed. Dia itu harga di MSRP-nya ada di 2 juta atau 1.999. Sementara Logitech G Official Talkpad itu ada di 1,8 jutaan. Sementara untuk G Pro X Superlight 2 Dex, dia harga MSRP-nya di 2,4 juta. Tapi harga Talkpad-nya itu di 2,3 juta. Jadi gue akan mengambil harga Talkpad karena itu adalah harga aktual untuk kita membeli. Acuannya itu ya. Nah, sebelum kalian menjadi kaum mendang-mending dan kalian bilang kalau mouse ini kemahalan, gue ngerti perasaan kalian karena banyak mouse yang di bawah harga 1 juta yang juga cukup bagus. Tapi gue bisa bilang kalau mungkin kalian bukan pasarnya aja, karena mouse ini aja yang sebelumnya G Pro Wireless sama Superlight yang pertama itu satu mouse-nya bisa dijual lebih dari 2000 unit. Bayangin, 2000 untuk satu mouse.
Dan apalagi yang super light ini banyak banget yang jual mouse fitnya dia. Ada yang glass, ada yang super glide. Pulsar salah satunya yang jual ini. Dan gue baru ngeh juga kalau ternyata emang pasar gamer kompetitif itu cukup banyak di Indonesia. Dan yang ngefans sama kedua mouse ini juga cukup banyak. Nah terus kalau misalnya dibanding sama yang sebelumnya, kalau kata gue sebenarnya kalian nggak perlu terlalu upgrade. Kalau kalian udah punya G Pro Wireless ataupun yang super light yang pertama, ya ini terserah kalian sih, ini akan lebih modern ya. Cuman kalau gue sendiri, gue tidak terlalu bisa merasakan polling rate yang berbeda dari 2000 Hz ke 8000 atau 4000 Hz. Karena gue juga bukan gamer kompetitif kali ya, jadi gue nggak terlalu merasakan. Tapi kalau misalnya kalian pakai monitor yang refresh rate-nya itu 240 Hz ke atas, dan juga frame rate gamenya itu bisa sampai 200 sampai 300-an, ya itu mungkin akan berpengaruh karena input latency-nya itu akan berkurang gitu. Cuman kalau di gua jujur gua tidak terlalu merasa banget. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian punya yang sebelumnya belum harus upgrade lah kalau belum rusak. Nah sementara kalau dari pendapat pribadi gue sendiri, untuk yang mouse pink ini dulu, yang super light ini menurut gue secara berat dia tuh enteng banget. Terus juga dia koneksinya juga cepet. Dia juga apa ya, kayak mouse yang langsung to the point aja. Gripnya enak, kliknya enak, terus juga dipakai main game juga enteng. Cuman kalau dibanding sama Razer Death Adder V3 Pro, ya gue harus akuin kalau V3 Pro itu secara grip juga lebih enak, bahannya lebih bagus, kliknya scroll wheelnya lebih enteng dan juga kliknya dia lebih crispy. Cuman untuk mendapatkan Razer Death Adder V3 Pro di polling rate 8000 Hz itu butuh menggocek kantong sampai 2,9 juta. Tapi kalau yang 4000 Hz aja ya di 2 juta juga dapat sih. Apakah polling rate 4000 Hz dan 8000 Hz itu berharga buat kalian? Ya itu gue serahkan ke kalian lah, karena gue sendiri nggak terlalu berpengaruh. Dan masuk ke mouse putih ini atau G Pro Dual Lightspeed, ini akan gue jadikan mouse daily driver gue kalau main game karena ini enak banget. Gue jujur lebih prefer ambidextrous grip sih sebenarnya dibanding ergonomic, dan juga makro buttonnya itu banyak, jadi gue bisa main Helldivers itu air strike-nya lebih cepat. Terus juga pas kita ganti alt tab ya, namanya Logitech G Hub ya, ini lebih fluid gitu. Kalau kita mau ganti aplikasi ya makro, DPI dan juga polling rate-nya itu langsung berubah. Dan jujur gue suka aja gitu dengan desainnya dia yang ambidextrous ini, dan juga bisa lengkap sama setup gaming gue yang semuanya udah serba putih. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.